Saya seharusnya nggak cuma diam. Saya bisa mencegah dan menghentikan perang. Bukan cuma diam. Akang mau turun lagi. Di jalan pun gak ada siapa-siapa. Anda mengenal perempuan ini? Dia yang ngasih kerjaan sama saya buat nagih hutang ke yang laki-laki. Anda yakin? Yakin. Ini foto diambil kemarin. Sepertinya urusan hutang piutang di antara mereka sudah beres. Atau mungkin sebetulnya di antara mereka tidak ada urusan hutang piutang. Maksudnya bagaimana, Pak? Ini rekayasa. Sandiwara untuk tujuan tertentu. Otak di belakang semua ini Jamal. Mana si Kemon? Mana saya tahu. Dia bukan anak buah saya. Dia ada di mana? Bukan urusan saya. Kita semua tahu di terminal dia berkhianat. Terus dia gabung ke sini. Cuma pernah. Dia punya kemauan sendiri. Antara saya dan dia nggak pernah ada kesepakatan apa-apa. Dia mau megang terminal, tapi bukan di bawah saya. Dia di mana? Dia kemana? Dia melakukan apa? Semua bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya. Bos kok nggak takut? Karena saya bukan cemen. Kalau saya mah takut, Bos. Karena kamu cemen. Siapa saja yang sudah jadi korban? Bubun, Cecep, Taslim, sekarang Gobang. Tapi semua masih selamat kan? Masih hidup? Iya, Kang. Kamu mau nunggu apa? Nunggu sampai ada istri yang kehilangan suaminya? Nunggu sampai ada anak yang kehilangan bapaknya? Tapi saya udah nggak di bisnis ini lagi, Kang. Tapi semuanya masih keluarga kamu kan? Iya, Kang. Kamu bisa mencegah perang, mencegah jatuhnya korban. Iya, Kang. Ini bukan perintah. Saya cuma mengingatkan sebelum kamu nanti menyesal karena kamu akan kehilangan keluarga kamu karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih akan ada di sini sebagai hantu buat kamu. Halo, kamu di mana? Lagi makan. Cepetan makannya. Saya mau nemenin Prita. Pritanya barusan udah pergi. Saya harus nyusul. Mau nemenin Prita makan? Iya. Gak usah, Prita lagi makan sama saya.
Yang. Ya, Mak. Mus udah pulang tuh. Ya. Matiin mesinnya. Nggak masuk. Nanti ada yang mau diomongin sama Ujang. Mau kopi. Kopi? Kalau Akang iya, saya juga iya. 2. Ya. Duduk. Jadinya gimana? Ubed sama saya udah nggak ikut jualan kerudung lagi. Terus? Ubed tetap jualan cilok. Saya jadi pengangguran lagi. Si Gobang sudah baikan. Akang udah besuk Kang Gobang? Sudah. Kan kemarin saya udah bilang mau ikut. Kenapa nggak diajak? Malas. Ya udah, kamu ngelamar kerja lagi aja. Ah, waktu itu juga gagal terus. Atau kita buka usaha berdua? Usaha apa? Nggak tahu. 1-2 hari ini Gobang sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya buat Gobang atau buat kopi? Buat Kang Gobang. Buat kopinya juga. Bulan puasa kemarin, kita jualan baju muslim di Tegalega. Gimana kalau sekarang kita jualan baju muslim lagi? Sekarang bukan bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa, memangnya nggak boleh jualan baju muslim? Bukan nggak boleh. Kalau bulan puasa, keimanan orang umumnya meningkat. Permintaan terhadap baju muslim juga meningkat. Kalau bukan bulan puasa, keimanan orang umumnya menurun. Permintaan terhadap baju muslim biasanya juga ikut menurun. Gitu ya? Iya. Terus kalau Kang Gobang pensiun, nanti dia mau kerja apa? Setahu saya, dia masih penasaran buat nyoba usaha lele. Nggak mau ah. Terus apa dong? Kita jualan kayak Ubed. Jualan cilok. Tapi bukan cilok. Apa? Comro sama misro. Kita jualannya nggak di pinggir jalan. Kita nebeng di depan kafe, join sama yang punya kafe. Jadi pengunjung kafe, selain bisa makan makanan yang ada di kafe, bisa juga jajan comro sama misro. Nanti nggak malah jadi bersaing Bersaing apa? antara menu kafe sama comro misro kita. Enggak, justru bisa saling mendukung. Kita omongin dulu, biar satu pikiran antara kita sama yang punya kafe. Kenapa senyum? Senyum itu artinya oke. Pulang dari rumah sakit, saya ketemu Kang Idris di pasar. Gobang itu korban keempat setelah Bubun, Cecep, Taslim. Ini sudah perang. Dan saya masih cuma bilang, jangan ada perang. Kata Kang Idris, saya seharusnya nggak cuma diam. Saya bisa mencegah dan menghentikan perang. Bukan cuma diam. Akang mau turun lagi? Saya belum tahu harus apa. Indikasi bahwa ini cuma rekayasa sangat kuat. Pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar memberi pekerjaan menagih hutang, kemudian terjadi kekerasan. Segera lakukan penangkapan kepada orang yang memberi pekerjaan kepada Firman Safitra, kemudian kita minta keterangan. Siap, laksanakan.
selamat datang di kantor pusat yang sekaligus juga merupakan kampus Academy of Bandung Copet atau ABC. Ima sudah berangkat ke Sumedang? Sudah. Bagus. Kalau kamu memang sudah mantap ingin menjadi copet. Dua senior kamu, Arman dan Nana akan mengajarkan teknik-teknik dasar mencopet. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengecewakan kedua orang tua kamu. Orang tua saya justru kecewa kalau tahu saya jadi copet. Maaf, saya nggak tahu kalau orang tua kamu masih mainstream. Masih berpola pikir seperti orang lain pada umumnya. Teh Kinasi kemana? Jemput anak-anaknya sekolah. Aku nggak bisa lama. Besok pagi harus dinas. Nanti sore atau malam kita sudah berangkat ke Jakarta. Ya udah, kamu makan dulu. Istirahat dulu. Kamu masak apa? Biasa, telur ceplok. Harusnya pakai alat yang dijegrek biar rapi. Dijegrek gimana? Yang digini. Ini cengek sama kecapnya. Ya. Cek, kata Titin, kita harusnya pakai alat yang dijegrek biar ngerapetin atas plastiknya rapi. Alat yang dijegrek yang gimana maksudnya? Yang digini, bener nggak Tin? Iya. Yang gimana sih? Yang gimana Tin? Yang digini. Maksud saya bentuk alatnya yang seperti gimana? Yang seperti buat motong kertas di tempat fotokopi. Oh. Tahu Cek? Tahu. Sayang mah belum. Saya dari tadi duduk di dekat rumah si Kemon. Dia belum kelihatan pergi atau pulang. Gak langsung ke rumahnya aja? Enggak, nunggu dia keluar rumah. Terus saya ikutin. Saya nggak ngehajar dia di depan keluarganya. Pantangan. Tungguin terus aja kalau gitu. Jangan menungguku, karena menungguku adalah perbuatan yang sia-sia. Pulang dulu. Makan. Oke. Kamu dari tadi pagi terus aja baca puisi. Gak makan, gak mandi. Imas kapan nikahnya? Tergantung besok hasil musyawarahnya keluarga Imas sama keluarga Dik-Dik. Kang, Ya. di rumah sakit sudah ada Kang Mura sama Kang Pipit. Saya mau pulang dulu, siap-siap. Besok mau ke Sumedang. Iya.